Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susmidarti dari MPI 5B. Di sini saya dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Hadis Tabawi Berbakti kepada Ibu dan Bapak. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Hadis tentang berbakti kepada ibu dan bapak. 1. Hadis terbawi berbakti kepada ibu dan bapak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala ja'a rajulu illa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Faqala ya Rasulullah man uhakuna nasi bihusni sohabati qala umuka qala summa man summa ummuka qala summa man qala qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka. Shadaqallahul azim. 2. Terjemah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang berhak aku berbakti kepadanya?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Kemudian ayahmu." HR Bukhari dan Muslim. 3. Penjelasan dari hadis berbakti kepada ibu dan bapak. Setelah kita membacakan hadis di atas, tentu saja kita mempunyai penjelasan tersebut. Penjelasannya adalah ayah dan ibu adalah dua orang yang sangat berjasa kepada kita. Lewat keduanya lah kita terlahir di dunia ini. Keduanya menjadi sebab seorang anak bisa mencapai surga. Doa mereka ampuh dan kutukannya juga manjur. Namun betapa banyak sering ini kita jumpai anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Panti jompo menjamur di mana-mana. Ini menunjukkan tidak mengertinya sang anak akan harga kedua orang tuanya. Mereka titipkan kedua orang tuanya di sana dan
dalam keadaan sengsara dan kesepian. Melewati masa-masa tuanya, sementara mereka bersenang-senang di rumah yang mewah. Kejadian ini juga diakibatkan kesalahan kedua orang tuanya yang tidak memberikan pendidikan agama kepada anaknya. Doa yang mustajab bagi anak yang berbakti. Anak yang berbakti akan senantiasa didoakan oleh orang tuanya, merupakan salah satu doa yang mustajab, memiliki peluang besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada beberapa kewajiban yang dilakukan oleh anak semasa kedua orang tuanya masih hidup, yaitu menaati semua perintahnya, dengan catatan perintah tersebut tidak berintangan dengan perintah Allah Shallallahu alaihi wasallam. Hukum menaati kedua orang tua adalah wajib atas setiap muslim dan haram hukumnya mendurhakai keduanya. Berbakti kepada kedua orang tua berarti menaati norma susila dan norma kesopanan. Namun, dalam agama Islam bukan hanya sekedar menaati kedua norma tersebut, tetapi juga menaati perintah Allah Shallallahu alaihi wasallam dan Rasulnya Nabi Muhammad. Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silakan sia-siakan orang tua kalian. H.R. Tirmidzi ia berkata, hadis ini sahih, disahihkan Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah. Berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah Allah dan Nabi Muhammad. Maka barang siapa yang tidak melakukannya akan mendapatkan dosa besar. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. An abiru kabari la syaruka ballahu lahu wa qallu nafasi wa aqalku lawaliyani wa qallu zawari uqalla wasahadaku zawa. Artinya, dosa-dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah, membunuh, durhaka kepada orang tua, dan perkataan dusta atau sumpah palsu. H.R. Bukhari Muslim dan sahabat Anas bin Malik. Dari penjelasan tentang hadis berbakti kepada kedua orang tua, ibu dan bapak, tentu saja hadis tersebut mempunyai pemaparan rawi, isnad, dan sanadnya. Rawi berarti orang yang meriwayatkan atau
memberikan hadis. Nakil al-hadis antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Adapun rawi dan dari hadis di atas adalah Rasulullah SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, HR Bukhari dan Muslim. Sedangkan yang B, isnad. Isnad memiliki dua pengertian. Menibatkan suatu hadis terhadap yang berkara dengan cara bersanad. Memiliki pengertian yang sama dengan sanad, yaitu santai, persambungan periwayatan yang bersambung bagi mata hadis. Sedangkan yang C, sanad. Sanad berarti sesuatu yang dijadikan sandaran. Secara istilah, sanad adalah mata rantai, persambungan periwayat yang bersambung bagi mata hadis. Dari hadis yang dibalas, adapun sanad hadisnya yaitu Abu Hurairah dan radhiyallahu anhu. Dari penjelasan hadis tentang berbakti kepada ibu dan bapak dan juga penamparan rawi, isnad dan sanad. Adapun contoh berbakti kepada ibu dan bapak, yaitu 1. Bertutur kata yang baik, seperti seorang anak diajarkan untuk selalu bertutur kata yang baik kepada orang tuanya. Mungkin kamu pernah memiliki perbedaan pendapat atau bertengkar dengan orang tua, tetapi sebagai anak kita harus menjaga tutur katamu atau menjaga pembicaraan kita agar tidak mengeluarkan kata kasar atau kata-kata yang tidak pantas kita ucap kepada orang tua. 2. Selalu mendoakan orang tua kita, yaitu ketika orang tua kita masih hidup atau bahkan sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Sebagai kita seorang anak juga harus mendoakan orang tua kita. Doa anak akan membahagiakan orang tua kita. Bahkan doa tersebut akan menjadi amalan yang dibawa oleh orang tua kita hingga ke alam kubur. Jadi kita harus selalu mendoakan orang tua kita, walau dia masih hidup ataupun yang sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. 3. Memprioritaskan orang tua, yaitu dalam setiap kesempatan hendaknya kamu selalu memprioritaskan orang tua kita, atau maksudnya itu selalu mengutamakan orang tua kita. Ibu dan selalu membuat baik padanya. Rasulullah SAW bersabda, berbuat baiklah kepada ibu, karena surga berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi kita harus selalu memprioritaskan atau mengutamakan kedua orang tua kita. 4. Membuat bangga orang tua kita. Contohnya seperti orang tua merupakan orang yang mendidik anaknya dari kecil hingga besar. Itulah mengapa setiap anak wajib melakukan yang terbaik untuk membanggakan orang tua kita. Sepertinya contoh kita
dari orang tua kita, dari melepaskan kita eh, jadi pertama jadi anak TK, terus SD, SMP, SMA sampai kuliah, sampai bisa membanggakan orang tua kita. Jadi eh, kita sebagai anak tuh wajib membanggakan orang tua kita, karena eh, tanpa mereka kita tidak bisa sebesar ini. 5. Memberi kehidupan yang layak. Saat seorang anak sudah mandiri dan bisa mencari nafkah sendiri, sebaiknya sang anak menunjukkan sikap berbaktinya dengan memberikan kehidupan yang layak bagi orang tuanya, sepertinya memberikan tempat tidur yang layak, makanan yang layak, pakaian yang layak, dan beri tempat tinggal yang layak, dan selalu berbakti dan menunjukkan rasa sayang kita kepada orang tua kita, karena tanpa mereka kita tidak bisa mandiri seperti ini, dan juga tidak bisa mencari nafkah sendiri, karena tanpa mereka kita kan nggak tahu bagaimana bagaimana cara kita awal dari kita lahir sampai sebesar ini. Jadi kita sebagai anak itu harus berbakti dan taat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Jadi dari contoh yang kelima tersebut mempunyai hadis, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka maza yunfikun kul ma'an faktu man qori fali walillah ni wala robina wal yataman wal masa ni sabili wa ma ta'alu min qori fak innallaha bis alima. Artinya, mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. 6. Merawat orang tua di usia senja, atau merawat orang tua kita yang di usia yang senja itu seperti yang tua dari 50 sampai seterusnya. Maksudnya itu ketika orang tua berada di usia senja, umumnya orang tua memerlukan perhatian kita lebih karena kondisi mereka sudah tidak sehat di masa muda. Untuk itu sudah sewajarnya kita sebagai anak merawat orang tua kita sebagaimana sang anak dirawatkan orang tua sejak kecil. Jadi contohnya bagaimana orang tua kita merawat kita dari kecil sampai sebesar ini. Jadi kita itu harus merawatkan orang tua kita seperti orang tua kita merawat kita semasa kecil. Harus selalu memberikan perhatian yang lebih, dan harus perhatian lebih dari sebelumnya. Contohnya kan orang tua kita beda waktu muda dengan waktu tua. Waktu muda beliau bisa mau makan atau mau minum, mau kemana selalu sendirian. Tapi
di saat orang tua kita sudah tua, beliau mau makan, mau minum, mau tidur atau apapun ya kepentingan orang tua kita harus menaati atau menuruti kehendak orang tua kita. Yang intinya harus perhatian lebih dari sebelumnya. Dari contoh yang keenam tadi, tentu saja ada hadisnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rodima unfu summa rodima unfu summa radima unfu man adroka ubawahi idakiyari uharuhumma kilahima fala yad'u lil jana. Artinya, celaka sekali celaka dan sekali lagi celaka orang yang mendapatkan kedua orang tuanya berusia lanjut, salah satunya atau tidak masuk surga. HR Muslim 2551 dan Ahmad 2-254. Contoh yang ketujuh, menghormati pilihan orang tua, yaitu sebagai anak, kamu mungkin sering berselisih ke pendapat dengan orang tua kita. Kadang orang tua memiliki pilihan dan opini tersendiri. Apapun pilihan orang tua dalam hidupnya, kamu sebagai anak juga harus menghormatinya. Contohnya dalam pilihan jurusan, dalam pilihan kuliah, berempat orang tua kita ingin kita menjadi seorang guru. Pendapat pilihan kita ingin kuliahnya menjadi dokter. Seperti itulah berselihan pendapat dengan orang tua. Jadi kita sebagai anak harus selalu harus menghormatinya. Apapun keputusan dan pembicaraan orang tua kita harus menaatinya, kecuali perintahnya itu yang tidak bagus. Seperti contohnya kita mau kuliah, orang tua kita nggak menyuruh kita kuliah, padahal orang tua kita sanggup membiayai kita kuliah, tapi beliau tidak mau kita kuliah. Itu ya tidak patut kita patuhi. 8. Melakukan apa yang diridhoi oleh orang tua, yaitu lakukanlah hal yang disukai dan diridhoi oleh orang tua. Selama itu baik, maka itulah jalan pahala bagi kamu. Ridho Allah itu tergantung ridho kedua orang tua kita, dan murka Allah juga tergantung kepada murka kedua orang tua kita. Jadi semuanya ridho Allah itu tergantung ridho orang tua kita. Kalau ridho orang tua kita itu selalu memukai kita, Allah pasti selalu meridhoi kita. Berarti tergantung orang kita menaati atau mematuhi kedua orang tua kita, pasti Allah selalu meridhoi kita. Yang ke-9, rutin memberi kabar bagi yang sudah tidak ditinggal bersama orang tua. Contohnya seperti ini. Misalkan saya kuliah di rantau, ibu saya di Kerinci. Jadi saya sebagai anak harus selalu mengabari orang tua saya di Kerinci. Apakah saya sehat di sana, ibu saya juga sehat. Pokoknya harus berkomunikasi jarak jauh, itu harus. Dan selalu memberi kabar walaupun
jarak kita memisahkan. Yang penting kabar atau komunikasi dengan orang tua itu wajib, entah itu jarak jauh ataupun jarak dekat. 10. Berbicara yang menyenangkan hati orang tua, yaitu orang tua adalah orang yang harus dihormati dan disayang oleh anaknya. Mereka merupakan pahlawan bagi anak-anaknya. Saat berbicara dengan orang tua, tak hanya tutur kata yang perlu diperhatikan, tetapi juga memberikan kalimat yang bisa membanggakan orang tua. Baiklah, itulah contoh dari hadis tentang berbakti kepada orang tua. Saya sudah memberikan 10 contoh dari hadis tersebut. Baiklah, langsung saja kita menutupkan hasil makalah saya pada hari ini. Saya sebagai pemakalah ingin undur diri. Jika ada kesalahan atau kehilafan pembicaraan saya mohon maaf. Saya dari kelompok 9. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.